wabarakatuh. Itu fakta Waalaikumsalam muncul. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Puji syukur tak henti-hentinya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, karunia, dan kasih sayangnya, Alhamdulillah, sampai hari ini puasa ke-14, Ramadan ke-14 atau ke-13 ya, kita masih diberi nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga walaupun dalam keadaan berpuasa, tidak menghalangi kita beraktivitas, wabil khusus bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung yang merupakan huswatun hasanah bagi umat manusia dengan mujizatnya yaitu Al-Quranul Karim yang saat ini sedang kita coba untuk memahaminya dan mempelajarinya, dan insya Allah setelah kita paham kita akan mengamalkannya sebagai pedoman hidup hingga akhir zaman. Baik, tidak berpanjang mukadimah, Bapak Ibu, mari kita mulai saja kegiatan pembelajaran kelas dengan melapaskan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula rabbi ja'ni hikmah warzuqni fahma Rabbi rabbi shrah shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam mempelajari kalamnya. Baik, sebelum kita memulai, minta tolong dengan Pak Sarip. Pak Sarip, minta tolong didoakan dulu teman-teman kita yang sakit, termasuk Pak Sarip sendiri ya, agar segera pulih. Minta tolong Pak Sarip. Ya, Siapa nih orang ini? kita berdoa sebentar ya Bapak Ibu ya. Apa namanya ini? Teman-teman kita Siapa? sakit. Pak Adam Andi, Rismon. Adam, Adam Rismon. dan semuanya. Andi. Siapa lagi? Apa? Dua orang ya? Aja ini Pak Andi, Dua orang ya? Pak Pak Adam, Andi. Nur Hayati, Nurhayati. apa lagi? Bu Malam. Mala ya, Mala Ratina. Ratina. Apa lagi? Siapa? Berempat Aja. empat orang ya? Bu Empat Fatma. orang. Fatma. Ya, Bu Siapa? Fatma. Bu Fatma ya. Siapa? Siti? Fatma, Bu Fatma yang lama, Fatma. udah lama. Oh, Fatma, Fatma. siapa lagi? Siapa lagi? 5 nih ya? Ya, Adam Rismon, Andi, Nur Hayati, Malaka Ratina, Utmawati. Siapa lagi? Ada lagi nih? Dan kesehatan. itu yang terkenang. Masih ada Bapak Ibu? Bu Yanti enggak? Bu Yanti sehat. Ya, sehat. Sehat. Ada Bu nih Yanti sehat kemana ya? ya Bu Yanti? Sehat ya ada nanti. Siapa lagi ya? Ya, itu aja dulu. Ya. Ya, dan sebut aja dan keluarganya gitu. Mas Arif. Keluarga besar KMP 23. Keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Hamba Allah kirim kepada Pak Adam Rismon, Pak Andi Mujahidin, Bu Nurheti, Bu Malaikatina, dan Ibu Permati. Semoga diangkat penyakitnya seluruh badan. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا شاكرا لمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا في الله يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا اغفر لنا والمؤمن والأبرار. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit teman atau sahabat kami, Pak Damrismon, Amin. Pak Andi Mujahidin, Bu Nur Hayati, Bu Malakartina, dan Ibu Fatmawati. Ya Allah, angkatlah penyakitnya. Sesungguhnya kami bisa mengadu kepada Engkau. Iya karena budu wa iya karena nasta'in kepada Engkau. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Iya karena ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي يوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Sarip. Ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang diuji sakit ya segera Allah angkat penyakitnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita. Amin. Baik, ini tidak ada yang Bisa latihan. kita latihan, Masya Allah. Begitu Rida lapor, Uni langsung menyiapkan materi. Jadi materinya ini langsung masih anget ya. Karena Ibu Yemi kemarin baru ke Lombok. Hari Kamis insya Allah bisa, kata Bu Yemi. Bisa katanya ya. Bisa. Jadi ya paling tidak kalau sudah tahu duduknya gitu ibaratnya kan kalau kemarin itu baru berangkat. Iya. Oh ya. Kemarin berangkatnya ya. Kemudian Nurhayati baru selesai operasi ya. Jadi kalau Jatuh, balak ketibo ya balak kedatang itu memang cuma pergi ke warung katanya. Keserempet ya Bimar ya? Terjatuh. Iya. Insya Allah. Dan tangan kanan yang membuat tangan kanan. Jadi kemarin dilihatkannya bukan pasang pen ya, tapi pasang kawat katanya ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sorry banget, ya Allah. Jadi berapa bulan nggak tahu nih itu. 3 3 bulan. bulan biasanya. 3 bulan. Apa? 3 bulan Ya, biasanya. 3 bulan katanya. 3 bulan ini katanya. Bu Yemi ngapain ke Lombok nih? Ya anaknya. Anaknya Pindah tugas. Mendadak aja kemarin nggak ada angin. Apa Pak Sarip? Ayo 4 belum saya siapkan PPT-nya. Udah selesai. Udah selesai meetingnya, nulisnya sakit tangan saya lagi Oh sama. iya. Ya, 4 tuh. Pak Sarip sudah makin pulih kelihatannya ya. Sudah nih, alhamdulillah nih. Iya. Masa pulih saya nak. Puasa pulih nih Pak Sarip. Iya. Tiap hari tadarus nih. Iya. Mantap Pak Sarip, mantap. Jangan Bu Eko. Alhamdulillah. Tanda setiap hari, Masya Allah. Jam berapa itu? Jadi sehat. Jam 1 Ya. Sampai asar. 1 sampai jam 3. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak pesertanya? 9 orang enggak Bu? 8 orang ya. 8 atau 7 ya? 9, 10. Udah banyak itu. Kalau udah lebih dari 3 udah banyak itu. Ya. Sudah jamak. Sampai 13 Uni. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Ada 2 Zoom. Kabarnya Yanti ikutan ya? Ajak dong belajar. Iya. Nanti ikutan. Ikut kan tidak? Kadang enggak. Karena dia kadang mau mau katanya. Kadang enggak. Tapi malu buat masuk katanya. Katanya malu. Apa malu? Malu katanya Malu masuk. selanjutnya. Mau masuk Enggak, KMP Bu Yemi malu, enggak. mau masuk KMP.
Iya. Kenapa malu? Kan Masuk Yanti beginner jauh aja. jauh ketinggalan. omongin Yanti kan perangkat KMP, kenapa Heeh. malu? Iya, iya. Sama dengan Bu Elti Uni juga malu masuk ke MP katanya. Kok malu ke kelas sendiri? Banyak Iya. ketinggalan katanya Uni gitu. Iya, Apaan? masuk Enggak beginner. banyak ketinggalan. Gabung ke Paling kan beginner kalau kita kan banyak cuma latihan ketinggalan. mengurai ayat aja, enggak ketinggalan. Materi tiap hari Iya. dikirim. Rekaman kan bisa Tiap didengar rekaman juga. tiap Rekaman anu ada. ada Iya. terus. Jadi Ada di enggak ada beginner, istilah ada di ketinggalan KMP Nanti sebenarnya. lah minta 3. telepon dia nih. Dia telepon dia nih. Gua telepon lagi nanti dia. Iya. Jadi biar dia masuk lagi dia Ya, nanti. kalau Agak bisa. agak ditarik-tarik dikit Kalau lah. memang ada waktu ikut Zoom Orang dong. Jambi lah menarik, orang Jambi. Iya. Iya, sama-sama orang Jambi tuh. Iya. Baik, kita mulai ya. Jadi agendanya adalah Uni juga bingung apa ini karena full materi dan latihan. Jadi Uni pikir kita ngulik-ngulik ini aja ya. Ngulik-ngulik. Apa ini? IN-nya belum. Judulnya kemarin apa ya? Lupa nih. Yang 22 pola itu nih. Dia kok. Oh iya. Oke, baik. 22 poin. Doa belajarnya belum kan nih? Sudah. Baik, kita akan menambah pengetahuan pemahaman kita tentang pola-pola kata kerja ya. Jadi salah satu keistimewaan keunikan bahasa Arab atau bahasa dalam Al-Qur'an adalah setiap kata, akar kata itu punya pola macam-macam gitu ya. Yang tidak ada kita temukan pada bahasa-bahasa lain. Jadi satu akar kata bisa berbagai pola. Ya. Dan kita sudah mengenal berapa kita kenal 11 pola ya. 11 pola yang kita sudah kenal. Nah, hari ini Uni akan menambahkan sedikit supaya bertambah pengetahuan kita ya. Sudah 2 tahun lebih kita belajar, maka sudah layak kita menambah pengetahuan kita tentang pola-pola. Kalau semuanya itu ada 38 ya. Semuanya ada 38, tapi untuk tahap menengah kita ambil yang 22. Jadi ini untuk tingkat menengah. Tingkat intermediate, untuk tingkat dasar kita sudah mengenal ada 11 ya. Nah, untuk tingkat menengah 22. Sebenarnya dari yang 11 yang sudah kita pelajari itu sebenarnya itu diurai lagi ya. Jadi pola kata kerja itu berasal dari akar kata. Nah, akar kata itu ada yang 3 huruf, yang umum ya, dan ada yang 4 huruf. Nah, akar kata yang 3 huruf ini terdiri dari berbagai macam pola. Nah, ada yang tidak ada tambahan, jadi cukup akar kata berarti 3 huruf ya. Ada yang ditambah 1 huruf, ada yang tambah 2 huruf, dan ada yang ditambah 3 huruf. Itu ya. Nah, selama ini kita hanya mengenal 3 huruf ini 1 pola aja, fa'ala gitu aja kan? Ya. Nah, sebenarnya di buku-buku Naus Arab itu diurai. Dan kita, terutama kelas KMP, itu tidak asing lagi. Karena kita sudah buat 5 cetakan kan, kalau nggak salah kan? 4, Uni. Bapak Ibu, kita kan sudah punya cetakan ya. Ya, 4, Uni. Nah, ya, jadi pola untuk akar kata yang 3 huruf, ini kalau di buku ya, itu ada 6. Yaitu fa'ala, yaf'alu. Ini cetakan 1 ada di kita ini. Fatah-fatah. Fa'ala, KKS adanya yaf'alu. Jadi fatah-fatah. Ainnya coba lihat, perhatikan ainnya. Fatah, tetap fatah. Ini ya.
Kemudian fa'ala, KKSN-nya jadi yaf'ilu. Jadi yang tadinya A jadi I. Ini variasi kedua. Kemudian fa'ala menjadi yaf'ulu. Jadi yang tadinya fathah A jadi U. Yaf'ulu. Kemudian yang keempat fa'ila, ainnya kasroh, KKSAD-nya menjadi fathah yaf'alu. Dan yang kelima fa'ula yaf'ulu. Kemudian fa'ila yaf'ilu. Nah, ini Uni merahkan karena menurut buku-buku itu ada 6. Tapi setelah sepanjang kita ngulik Al-Quran dan buka kamus, ini yang ke-6 ini belum ketemu, gitu ya. Yang ke-6 ini ikut ke-4, ke yang ke-4. Tapi enggak apa-apa, kita karena Uni berdasarkan ngambilnya sumbernya dari buku, jadi Uni tulis semua aja ya. Jadi setelah kita buka-buka kemarin kan, bahwa yang pola 4 itu yang fa'ila jadi yaf'alu. Nah, di buku ada katanya fa'ila yaf'ilu, jadi tetap kasroh-kasroh. Ya, untuk pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu, kita selama ini di Al-Hasani cuma 3 huruf ini cuma satu pola fa'ala aja gitu kan? Ya, Nah, terus kemudian apa bentuk KKSAD-nya buka kamus, nah gitu kan? Nah, sebenarnya inilah uraiannya kenapa kita harus buka kamus. Karena yang fa'ala bisa jadi yaf'alu tetap fathah-fathah. Fa'ala bisa berubah jadi kasroh menjadi yaf'ilu. Kemudian fa'ala bisa jadi yaf'ulu. Jadi fathah pada ain ini, akar kata, huruf kedua akar kata ini bisa tetap, bisa berubah jadi kasroh, bisa juga berubah jadi domah, gitu ya. Nah, kalau yang keempat, fa'ila, itu gampang ingatnya. Fa'ila jadi yaf'alu, kasrohnya jadi fathah, gitu ya. Nah, kalau fa'ula juga begitu. Fa'ula juga dia tetap domah. Fa'ula yaf'ulu. Kemudian fa'ila yaf'ilu, itu contohnya itu kalau di buku hasiba, yahsibu. Tapi setelah kita lihat di itu kan hasiba yahsabu kan. Ya. Oke, ini untuk yang akar kata 3 huruf. Kita Itu sudah nomor mengenal juga pola yang ditambah 1 huruf. Yang tadinya fa'ala ditambah 1 huruf, depannya a. Jadi af'ala. Af'ala, KKSAD-nya yuf'ilu. Ini sudah familiar ya. Af'ala yuf'ilu, domah sukun kasroh. Kemudian yang ditambah 1 huruf ya tambah tasdid yaitu fa'ala. Fa'ala ini termasuk akar kata yang ditambah 1. Apa yang ditambah yaitu tasdid. Berarti ada 2 huruf ini ya, ainnya. Fa'ala, KKSAD-nya yufa'ilu. Ini kita udah familiar karena sudah sering. Kemudian fa'ala, KKSAD-nya yufa'ilu. Yang ditambah 1 huruf itu ada 3 pola. Yang ditambah 2 huruf itu ada 5 pola. Apa tambahannya? Tafa'ala. Jadi tambah ta dan alif. Tafa'ala. KKSAD-nya yatafa'alu. Ditambah 2 huruf, apa tambahannya? Ta di depan, kemudian tasdid. Berarti ainnya ini double. Tafa'ala. Menjadi KKSAD-nya yatafa'alu. Kemudian pola yang kita juga sudah kenal, if ta'ala. Tambahannya alif di depan, kemudian ta di tengah ya. If ta'ala berarti juga tambahannya 2. If ta'ala, KKSAD-nya yafta'ilu. Kemudian in fa'ala ditambah alif dan nun, in fa'ala.
KKSAD-nya yanfa'ilu. Dan if Allah KKSAD-nya yaf'alu. Jadi tambahannya alif kemudian tasdid berarti huruf lamnya 2. If Allah yaf'alu. Kemudian yang ditambah 3 huruf istaf'ala. Jadi tambah alif, sin dan ta. Istaf'ala. KKSAD-nya yastaf'ilu. Kemudian satu lagi yang sudah kita kenal yaitu 4 huruf fa'lala. Yufa'lilu KKSAD-nya. Nah, yang hijau-hijau ini adalah yang sudah kita pelajari. Ya, yang sudah kita pelajari. Nah, yang merah inilah tambahannya hari ini ya. Jadi untuk menambah pengetahuan kita bahwa yang plus 3 itu ada juga pola if, au, ala. KKSAD-nya yaf, au, ilu. Ada juga ditambah 3 huruf itu if, Allah. Jadi tambahnya alif di depan, alif di tengah, kemudian tasdid. Berarti lamnya ini 2. If, Allah. KKSAD-nya yaf, alu. Kemudian if, au. Wala ditambah alif. Kemudian waw. Tasdid berarti 2, 3 jadi ya 1 tambah 2 berarti 3. If awala. KKSAD-nya ya awilu. Kemudian tambahan untuk yang 4 huruf. Jadi fa'lala ini 4 huruf 1, 2, 3, 4. Ditambah 1 menjadi tafa'lala. Ya, tambah ta di depan tafa'lala. KKSAD-nya ya tafa'lalu. Ditambah 2 huruf alif dan tasdid if alalla. Jadi tambah 2 huruf ini ya if alif di depan kemudian tasdid menandakan bahwa lamnya 2 di akhir if alalla. KKSAD-nya yaf alillu. Kemudian juga ditambah 2 huruf if an lala. If an lala. KKSAD-nya yaf an lilu. Itu ya. Nah, pola-pola ini segini ya, ada 22 ini. Sebagian tidak semuanya ada di dalam Al-Qur'an ya, karena ini juga pola-pola yang ada di hadis atau buku-buku sastra ya. Termasuk yang 38, jadi ini masih ada 16 lagi. Nah, yang 16 lagi ini tidak kita bahas karena yang 16 lagi itu adanya kelompok yang 4 huruf. Ya. Jadi untuk kita sebagai kelas menengah. Apa ini? Itu soalnya langsung berangkat. Bocor. Ini Mar. Apa? Siapa itu yang Epimar. Epimar? Oke. Ya. Nih. Oke. Jadi pola-pola ini terdapat di Al-Qur'an, hadis, dan juga di buku-buku sastra ya. Jadi yang 38 itu banyaknya itu adanya di buku-buku sastra. Jadi untuk kita sekarang ini cukup kita kenal, oh ini ada 22. Apakah semuanya ada di dalam Al-Qur'an? Belum semuanya terdeteksi ya. Yang jelas kita mengenal inilah pola-polanya. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, lanjut. Ini hanya pengenalan. Jadi judulnya mengenal. Jadi kita sudah kenal hari ini ada 22 pola kata kerja. Nah, sekarang contohnya. Kalau yang fa'ala biasa ya, fataha yaftahu, doroba yadribu, fatah kasroh, doroba yadribu, nasoro yansuru, fatah jadi domah,
Kemudian alima, ya'lamu, kasroh jadi fathah. Hasuna, yahsunu, domah tetap domah. Hasuna, yahsunu. Nah, ini yang keenam tadi, hasiba, yahsibu kalau di buku itu. Jadi kasroh tetap kasroh. Ini yang 6 pola 3 huruf ya. Sesuai dengan akar katanya. Jadi ada 6 variasi. Fathah, 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 kasroh, fathah, domah, kasroh, fathah, domah, domah, dan kasroh, kasroh. Ini ya. Kemudian yang 1 huruf, tambahan 1 huruf, roja, KKSAD-nya udah tahu kita, domah sukun kasroh, yukhriju. Ya. Nazzala, yunazzilu. Kemudian qatala, yuqatilu. Ini ya, yang ditambah 2 huruf. Oke, sebentar Uni tanya dulu. Bapak Ibu, adakah yang bisa mem-PDF-kan tayangan Uni? Biasanya Pak Andi ya, sehingga teman-teman bisa. Adakah yang bisa mem-PDF-kan? Sudah difoto di grup Uni. Siapa tuh? Atin? Iya, Ya, tapi difoto aja satu-satu. Oke, baik. Jadi kalau kehilangan Pak Andi ya, Pak Andi biasanya sigap dia dijadikannya PDF sehingga kalau teman-teman mau ngeprint nggak ada masalah, tidak apa-apa. Baik. Nah, yang tambahan 1 huruf itu ada 3 pola, ahroja, af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Jadi ahroja, yukhriju, nazzala, yunazzilu, dan qatala, yuqatilu. Cuma tambah 1 huruf. Kemudian contoh yang tambah 2 huruf, tamalaka. KKSAD-nya ya tamalaku. Taqabbala ya taqabbalu. Jadi tafa'ala, tafa'ala. Kemudian iya tarodo, if ta'ala, ya taridu. Kemudian in kolaba, in fa'ala, menjadi yan kolibu. Kemudian isfarro, if Allah, menjadi yasfarru. Ini ya. Kemudian yang ditambah 3 huruf istaf'ala, jadi istasfa, yastasfi'u. Kemudian ihlaulaqa, menjadi yahlauliku. Ishamma, yashamu. Kemudian ijlawaza, yajlawizu. Ini yang ditambah 3 huruf. Ya. Oke. Kemudian yang 4 huruf, ini kita familiar. Dam, dama, yudam, dimu. Kemudian tabarqa'a, ya tabarqa'u. Iksar'arra, menjadi yaksa'irru. Kemudian ranjama, menjadi ranjimu, sorry. Ini H semua ya. Iya. Nah, inilah yang 4 huruf. Apa makna pola? Nah, kita udah paham ya makna pola. Masing-masing pola punya makna tersendiri. Masing-masing pola punya makna tersendiri ya. Apa pola fa'ala maknanya artinya menyatakan asli tanpa tambahan 3 huruf kan fa'ala ini. Jadi makna perbuatan dasar, kata dasar ibaratnya ya. Jadi kataba menulis, jalasa duduk, nasoro menolong gitu ya. Nah, kalau pola af'ala itu maknanya kalau bahasa Indonesia berawalan mekan, airan kan. Apa maksudnya? Ini membuat kata kerja intransitif menjadi transitif. Ya. Bisa membuat atau mengubah kata kerja yang tadinya intransitif menjadi transitif. Contoh, kalau kata nazala itu kan intransitif kan? Nazala itu artinya turun. Perlu objek nggak? Tidak. Nah,
ini dijadikan transitif dengan mengubah polanya gitu ya. Jadi fa'ala berubah jadi af'ala, maka dia menjadi kata kerja transitif, menjadi anzala. Artinya menurunkan. Nah, kalau menurunkan butuh objek gitu ya. Termasuk ini roja. Kalau akar katanya kan horoja, keluar tidak butuh objek. Nah, untuk supaya dia bisa punya objek, maka polanya diganti menjadi pola af'ala. Yang tadinya horoja, kita ganti menjadi ahroja. Sehingga artinya mengeluarkan, bisa punya objek. Itu ya, jadi mengubah kata kerja tadinya intransitif menjadi transitif. Apa itu transitif? Yaitu kata kerja yang butuh atau yang perlu objek. Kalau yang intransitif tidak perlu, misalnya turun, keluar, nggak perlu objek. Tapi kalau menurunkan, butuh objek. Apa yang diturunkan? Mengeluarkan, apa yang dikeluarkan gitu ya. Mengeluarkan apa, menurunkan apa. Jadi dia butuh objek. Nah, ini salah satu fungsi dari pola af'ala. Boleh nanya nih, Ya, silakan. apakah semua pola fa'ala yang itu sifatnya intransitif nih, tidak butuh objek? Apa pertanyaannya? Apakah semua pola fa'ala yang sifatnya intransitif tidak butuh objek? Nah, oke. Sekarang kalau nomor 1 pola fa'ala itu dia 2. Ganda, dia bisa transitif, bisa jadi bisa intransitif. 2 ya. Kalau fa'ala, dia 2. Bisa transitif. Contoh ini aja, contoh bisa dilihat di sini. Kataba, menulis. Menulis apa? Perlu objek kan? Butuh objek ya. Duduk enggak? Tapi kalau jalasa duduk. Duduk apa? Enggak ada kan? Tidak butuh objek. Nasoro, menolong. Ya. Menolong apa? Menolong siapa? Butuh objek itu ya. Jadi itulah sebabnya dibantu untuk yang pola fa'ala yang tidak bisa punya objek, supaya punya objek itu makanya diubah polanya menjadi af'ala. Itu salah satu fungsinya ya. Misalnya karuma, mulia. Mulia tidak perlu objek kan? Enggak. Nah, tetapi begitu kita ubah polanya akrama, af'ala, memuliakan, butuh objek, memuliakan apa, memuliakan siapa gitu. Itu ya, Neng? Jadi kalau dia butuh objek, berarti dia polanya diganti dari fa'ala ke af'ala gitu ya? Kalau tidak selalu objek. iya, contoh ini, nazala, coba lihat di kamus. Kan artinya turun. Ya, menurunkan kalau menurunkan bro, diubah. Satu lagi dia bisa ini nanti fa'ala juga bisa mengubah menjadi itu. Iya, begitu, Neng. Iya, oke nih. Satu diubah polanya, satu lagi nanti itu ada ditambah huruf jar. Dia berubah itu Tadi artinya karena jadi kita sedang intransitif ya. membicara pola, jadi yang itu tidak dibahas. Jadi ada 2 sebenarnya. Ini sekedar pengetahuan ya. Jadi ada 2 sebenarnya cara mengubah pola fa'ala yang tidak boleh ada objek, yang tidak butuh objek menjadi supaya dia bisa punya objek. Itu yang pertama adalah mengubah polanya ke pola af'ala atau fa'ala. 2 ini sama ya. Atau ditambah huruf jar. Nah, itu ada 2 cara. Tapi yang itu tidak dibahas. Itu yang frasa jar itu ya, Uni ya? Ini batuk. Khusus 2 pola itu aja ya nih. Tambah banyak mochi. Ya? Gimana? Oke, Bapak Ibu. 2 pola itu aja ya, fa'ala dan af'ala gitu ya? Ya, 2 ini. Makanya di kamus sering kita lihat af'ala dengan fa'ala ini dijadikan satu kan? Ya. Karena sama ya. Oke. Kemudian kalau yang fa'ala, udah Neng? Kalau intransitif itu perlu objek gitu ya, Uni? Iya, perlu objek. Jadi misalnya menurunkan apa? Objek kan, apanya itu objek. Menurunkan buku, nah bukunya itu objek. Tapi kalau turun, enggak perlu objek kan Bu Mimi? Saya turun, enggak turun apa enggak, tapi pakai keterangan kemana. Nah itu sudah keterangan. Oke. Itu ya? Iya, Mei. Oke. Kami keluar, enggak butuh objek, keluar.
enggak keluar apa, tapi ke mana atau dari mana gitu ya. Nah, itu Ya. keterangan udah beda. Jadi ciri yang tidak butuh objek itu biasanya dia pakai keterangan tempat atau keterangan waktu. Duduk di mana, gitu kan? Keterangan waktu. Oke, sampai nomor 2. Kemudian Ada yang ketiga itu fa'ala. Fa'ala ini yang pertama maknanya berulang. Kemudian juga menunjukkan banyak, berulang menunjukkan banyak, atau juga bisa sama seperti fa'ala tadi membuat jadi transitif. Contoh misalnya qata'ah, memotong-motong. Ini pekerjaan diulang-ulang kan? Kalau sekali aja memotong kan? Kalau memotong-motong berulang. ulang kali kan? Hmm. Nah, atau nazala. Nah, ini nazala, ini kalau diartikan secara ini menurunkan, tapi maksudnya di sini adalah menurunkan berangsur-angsur. Jadi berarti berulang-ulang kan? Hmm. Nah, ini ya makanya Al-Qur'an diturunkan ke Nabi Muhammad itu nazala, Ya, berangsur-angsur. berangsur-angsur ya. Tidak sekaligus. Jadi makna dari pola fa'ala itu atau farroko, membagi-bagi, berarti juga ngulang-ulang ya, diulang-ulang. Kemudian yang keempat, pola fa'ala ini bermakna saling. Saling itu tahu kan maksudnya satu sama lain ya. Jadi misalnya doroba, saling pukul, berarti pukul memukul gitu maksudnya. Nah, zoro, saling melihat, saling pandang. Paham Bapak Ibu maksudnya saling itu kan ya? Ya. Oke, kemudian atau naza'ah, berbantahan, berarti saling debat, saling ini. Itu maksudnya yang pola fa'ala. Kemudian tafa'ala ini juga mirip sama tafa'ala, juga bermakna saling, atau tambah satu lagi ada yang artinya ecak-ecak atau pura-pura. Contohnya soha, pura-pura pandai padahal enggak pandai gitu ya. Jadi contohnya takotala, saling berperang, ini maksudnya saling memerangi gitu ya. Tabadalah, tukar menukar, berarti saling tukar. Nah, inilah makna pola-pola yang akar kata 3 huruf plus. Kemudian pola tafa'ala. Pola tafa'ala ini menyatakan maknanya artinya sungguh-sungguh sudah berusaha keras gitu ya. Misalnya contoh ta'ajjala, bersegera, berarti benar-benar sungguh-sungguh gitu ya, bersegera, enggak main-main. Tasabbaro, berusaha sabar. Kalau sobaro kan sabar, tasabbaro itu maksudnya berusaha sabar menghadapi ujian itu ya. Tafakkaro, memikirkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini maksudnya benar-benar berpikir gitu ya. Kalau fakara kan cuma berpikir aja gitu ya. Tapi kalau pakai pola tafakkaro berarti benar-benar dipikirkan gitu ya, serius memikirkan. Itu pola tafa'ala. Kemudian pola ifta'ala ini biasanya bermakna bertitik-titik. Kadang-kadang ifta'ala ini artinya dari akar kata dengan pola ifta'ala jauh berbeda gitu ya. Kalau yang lain kan mirip-mirip. Jadi misalnya kan sobaro sabar, tasobbaro berusaha sabar, masih pakai kata sabar kan? Fakara berpikir, tafakkara berpikir dengan sungguh-sungguh, masih pakai kata mikir. Tapi kalau ifta'ala kadang-kadang dia artinya sangat jauh dari akar katanya. Contohnya ini, holafa. Holafa itu bukan mengganti kalau akar katanya kan holafa. Tapi kalau ihtalafa artinya tidak ada sangkut paut lagi dengan mengganti. Artinya berselisih atau bersalah-salahan itu ya. Ini salah satu ciri dari pola ifta'ala. Kemudian yang contohnya berawalan irtajaba, bergoncang keras, atau ijtama'a, berkumpul. Ini ya makna pola ifta'ala. Berawalan atau
artinya jauh beda dari akar kata. Kemudian in fa'ala, ini juga kalau ini ini ter. In fa'ala ini bermakna ter titik-titik. Atau menyatakan sesuatu terjadi dengan sendirinya. Jadi misalnya in kolaba, terbalik sendiri. In fajaro, terpancar. Atau in jazabah, tertarik. Ya. Jadi pola in fa'ala ini biasanya maknanya berawalan ter. Kemudian if Allah menunjukkan sifat ya dan warna, biasanya pola ini ya. Menunjukkan sifat atau sesuatu yang benar-benar terjadi atau ya berhubungan dengan warna-warna, ini pakai pola if Allah. Contohnya ihmarro, menjadi merah, atau ibyaddo, bertambah bersih menjadi. Kemudian isfarro, menjadi kuning. Jadi ini yang pola if Allah ini biasanya dipakai untuk menunjukkan sifat atau warna ya. Kemudian yang terakhir istaf'ala. Istaf'ala ini kita sudah familiar ya. Maknanya biasanya memohon, meminta, merasa gitu ya. Contohnya istaktaba, minta menuliskan, minta tolong ini maksudnya ya. Istaghfara, memohon ampun. Kemudian istakbara, merasa besar atau sombong atau takabur. Nah, inilah makna dari pola-pola kata kerja yang 3 huruf dan plus. Uni boleh tanya Uni? Ya, Boleh tanya? silakan. Dalam mengartikan ini Uni, contoh yang pola tafa'ala itu kan ada tambahan apa itu yang contohnya tasabara itu nih, berusaha sabar. Nah, ini kalau kita dalam mengurai ayat, misalnya ketemu kata tasabara, artinya berarti kan berusaha sabar. Nah, apakah ini tambahan berusaha ini atau gimana Uni? Karena kalau dilihat di kamus itu tasabara itu artinya bersabar, sama dengan pola fa'ala biasa Uni. Iya, justru di situ beda bersabar fa'ala kan, sabara ya. Bersabar, ya tafa'alanya juga Terus bersabar. sering kan di Pak Adril, apa bedanya? Beda pola kok artinya sama. Nah, ini maksudnya itu bahwa derajatnya atau maksudnya ya. Derajatnya. Nah, maksud Rita tadi, kalau kita mengartikan di penggalan kan sesuai apa yang tertulis di kamus. Nah, boleh enggak berarti kita menambahkan artinya ini tasabara berusaha sabar langsung gitu nih. Jadi ini makna yang tersimpan di dalam pola tafa'ala ini, iya. Bukan arti di ininya, arti sebenarnya sesuai kamus nih. Kalau arti sesuai kamus apa yang tertulis? Oh, Jadi yang tertulis kan. makna itu yang tersirat di dalam pola ini gitu. Berarti ini kalau kita mengartikan keseluruhan baru kita tulis yang ini gitu ya. Iya. Iya, Kalau paham, yang penggalan tetap sesuai kamus. sesuai kamus karena kita menganukan kamus gitu. Oh ya. Berarti makna sebenarnya gitu lah ya. Gitu. Ya, makasih Uni. Ya. Yang lain Bapak Ibu untuk pola-pola? Oke, habis ini. Itu ya. Jadi demikian tambahan pengetahuan kita tentang pola-pola kata kerja. Sekaligus Uni ingin menunjukkan bahwa pola yang kemarin, pola ipit itu ora ono. Nggak ada ya. Ya, gitu ya. Sekaligus ingin menunjukkan bahwa ternyata melihat di beberapa buku dan tidak ada gitu. Tapi Buya tetap kekeh. Ya enggak apa-apa, kita turut ya, Udah tahu ya. Ya, karena kita di bawah bendera. Ini maksudkan Uni menyampaikan secara yang sebenarnya ya. Secara ilmiah, kata Pak Adil secara ilmiah. Jadi Uni ambil dari sumbernya, ada sumbernya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sedikit berpikir kan memang ada ahli penolong di depan kan? Ada.
Nah, iya, makanya ada alif itu gitu. Tapi Buya mengeras bahwa itu pola ibtidai, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Baik, demikian pola-pola. Jadi hari ini bertambah ya. Jadi Bapak Ibu, eh, untuk apa sih belajar pola-pola itu? Ya, supaya kita tahu maknanya apa sih sebenarnya makna kata itu dengan pola itu gitu ya. Nah, sekarang kita latihan. Oh,